Itulah Bapak Ibu, hari ini saya buka rahasia Bapak-bapak untuk ibu-ibu sekalian. Masyarakat muslimin yang mulia, wabil khusus kedua mempelai. Di dalam Al-Quran itu hanya 3 perjanjian yang Allah berikan. Berapa? 3. Yang pertama perjanjian Allah dengan Rasul dan para Nabi. Yang kedua adalah perjanjian Allah dengan umat tentang agama. Yang ketiga di dalam surah An-Nisa ayat 21 Allah katakan perjanjian yang ketiga adalah perjanjian seorang istri dengan suami atau perjanjian suami dengan istri. Maka di dalam ayat tersebut disebut dengan mitsaqan ghalidha, perjanjian yang suci. Setuju? Setuju. Perjanjian yang suci itu adalah ikatan pernikahan yang sudah dilakukan oleh adik kita berdua pada hari Jumat yang lalu, ketika seorang laki-laki mengatakan qabiltu nikahaha wa tazwijuha bi mahril madhkur, aku terima nikah dan kawinnya dengan mas kawin yang tersebut. Berarti bukan hanya berjanji kepada seorang wanita, tapi berjanji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sudah berjanji kepada Allah, dan kita semua tidak boleh ingkar dengan perjanjian tersebut, termasuklah kita orang-orang yang sudah menikah terdahulu. Mungkin kita ada yang usianya pernikahan sudah 20 tahun, ada yang 30 tahun, ada bahkan yang sampai kakek dan nenek. Itulah yang selalu diharapkan oleh kita. Namanya Mas Tumijo. Mas, perjanjian kita dengan istri kita itu adalah perjanjian dunia dan akhirat. Maka kita dilarang oleh seorang laki-laki itu mengucapkan perkataan yang tidak pantas dengan istri kita. Semarah apapun kita dengan istri kita, jangan sekali-kali kamu mengucapkan kamu aku cerai, atau baliklah kamu ke orang tuamu, aku sudah bosan. Jangan sekali-kali. Karena apa? Anda sudah menodai perjanjian mitsaqan ghalidha, perjanjian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada masalah dalam rumah tangga, selesaikan dengan baik-baik, bicarakan dengan baik-baik, karena pernikahan kita dimulai dengan pernikahan yang baik-baik. Maka di dalam Undang-Undang tahun 74 tentang pernikahan disebutkan pernikahan adalah ikatan yang suci lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan keturunan yang sah menurut syariat agama. Tanggung jawab laki-laki sudah tahu. Ketika qabiltu nikaha, seorang perempuan itu sudah di atas kuasa kita. Ayahnya itu tidak lagi memiliki kewajiban harus memberikan nafkah kepada dia, harus memberikan sandang, pangan dan papan, tapi tanggung jawab itu sudah dibebankan kepada kita. Mas, tangguh ya, mudah-mudahan insyaallah. Setelah nanti 2-3 bulan, setahun, kita akan diberikan karunia anak. Dan anak itu merupakan amanah yang Allah berikan kepada kita, dan itu pun tanggung jawab kita. Kenapa? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kita adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas kepemimpinan kita. Seorang laki-laki adalah pemimpin bagi wanita dan anak-anaknya. Tangguh. Nah, itu harus sanggup. Jangan nggak sanggup. Kalau nggak sanggup, turun dari pelaminan nanti. Kalau sudah di sini tak kelapa ya Pak. Kita laki-laki itu lebih berat tanggung jawabnya dibandingkan para wanita.
Kenapa semua amal ibadah yang dilakukan oleh seorang wanita sebagai istri kita itu merupakan tanggung jawab kita. Istri kita tidak sholat, tanggung jawab kita seorang laki-laki. Istri kita tidak mau puasa, istri kita membuka aurat, tanggung jawab laki-laki. Beda dengan perempuan. Perempuan hanya tanggung jawab terhadap anak-anaknya, tapi kita seorang laki-laki tanggung jawab istri, anak-anak, bahkan anak perempuan kita. Membuka aurat sedikit pun kita ikut dosa. Apalagi ketika kita tidak mau menegur istri kita yang kemana pergi membuka-buka auratnya, kemana pergi dia sayang membasuh muka untuk berwudu, bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maka akan menjadi tanggung jawab kita. Cintailah istri kita dari dunia sampai akhirat. Itu yang mau kita. Betul apa enggak? Betul ya? Itu Mas Supijo. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada putrinya Fatimah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahkan Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib. Dia katakan, wahai anak-anakku, wahai Fatimah, wahai Ali bin Abi Thalib, nasihat yang pertama adalah alladzi khalaqal khalqi qudratihi. Sesungguhnya Allah menciptakan ciptaannya itu adalah kudrat dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Duduk di sini Mas Tukijo, Mbak Putri ya. Iya, itu merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jangan nanti kita menyalahi takdir itu. Apalagi nanti kalau kita ribut, ada masalah dalam rumah tangga, lalu kita mengungkit-ungkit, ini gara-gara nikah dengan kaulah, maka aku jadi seperti ini. Ada Mbak Putri Bu? Ada kadang-kadang ibu-ibu, coba kalau aku nikah dengan pacarku yang lama itu, inilah jadi anggota dewan. Ah itu, ini nikah jadi kepala desa, payah jadi orang kaya. Ah itu kan. Jadi tidak boleh mengungkit-ungkit seperti itu. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya, hadis qudsi katakan, orang yang menyalahi takdir, malam yarda bi qada'i, siapa yang tidak ridho atas takdir yang aku berikan, apa kata Allah? Falyakut minad dunya falyatrub rabban siwa'i. Keluarlah engkau dari alam dunia ini dan cari Tuhan selain aku. Begitu marahnya seorang yang menyalahi takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita seorang laki-laki pun begitu. Bu, kau sekarang lagi jelek nian. Misalnya kita ngomong dengan istri kita, kau ini jelek nian, itu menyalahi takdir saudara. Nah, itu. Maka saya sering katakan ibu-ibu, bapak-bapak, terimalah istri kita apa adanya. Ya Bu ya, kita terima istri kita apa adanya, terima suami kita apa adanya, dan jangan sering-sering melihat suami orang. Nanti kalau sudah punya suami, jangan sering lihat suami orang. Mas Tukijo sudah punya istri, jangan melihat istri orang. Kenapa? Karena terkadang istri orang itu lebih cantik, begitu Pak Sarono? Nah itu kenapa? Karena suaminya membiayai. Ibu-ibu kalau pengen cantik itu gampang. Ibu datang ke Natali, ibu datang ke Napagren, ibu datang ke Bening, ya tahu ya. Nah itu yang depan kuburan Cina itu. Bu, saya kasih tahu bapak-bapak ya, kalau pengen istri kita cantik, hitung ke bapak-bapak sekalian. Ibu, kita tahu kalau kita datang ke Natali untuk laser saja 2,5 juta, peelingnya 750, krim malamnya 350, krim siangnya 350, berapa sudah? 700. Belum lagi eyeshadow-nya, belum lagi nanti eyelinernya, belum lagi sabun untuk wajahnya. Kemarin saya hitung rupanya untuk istri kita cantik itu hampir 5 juta sebulan. Jadi kalau bapak-bapak belum mampu memberikan 5 juta setiap bulan untuk perawatan istrinya, jangan sekali-kali melihat istri orang, karena istri orang biayanya mahal. Tapi ada puluh bapak-bapak, sudahlah Ustaz, kita terima istri kita apa adanya.
mau pakai bedak, mau ya, itu adalah laki-laki yang tidak mau bermodal. Jadi itu ya, kalau kita belum bisa memberikan yang terbaik buat istri kita, jangan melihat istri orang. Kenapa? Karena istri orang biayanya mahal. Begitu juga kita, jadilah istri yang qanaah, jangan sering-sering melihat suami orang. Kenapa? Suami orang beda dengan suami kita. Suami orang penghasilannya banyak, hadiah ulang tahun belikan mobil, kita dibelikan mobil-mobilan. Jadi jangan sering lihat suami orang, lihatlah suami sendiri. Jadilah istri yang qanaah, menerima apa adanya, karena disitulah kunci rezeki yang akan diraih oleh suami kita. Kita diberikan berapapun oleh suami kita, kita terima dan berterima kasih kepada suami kita. Itu kunci dari kesuksesan suami kita. Bu, kalau ibu-ibu tahu, kami ini bu, laki-laki kalau dari rumah sudah diomelin dengan istrinya, terjumim malas. Tanya dengan Mas Ihsan ini, pada percaya. Dari pagi istri ngomel terus sampai ke kantor tuh malas sudah. Artinya apa? Kita buntu otak kita bu. Tolong bu, tolong bu, jangan ngomel-ngomel dengan suami. Tapi bu, kalau ibu-ibu antarkan istri kita, suami kita pergi ke kantor, cipika-cipiki, habis itu mengucapkan salam sampai kantor kami semeringah. Otak kita bening. Akhirnya apa? Pikiran-pikiran ini, inovasi baru datang ketika istri kita mendukung dari rumah. Ibu-ibu, suaminya pergi ke kebun, cipika-cipiki, berangkat dia ke kebun, bikin dodos, pergi motong parah. Ibu sampai di kebun, suami kita bersiul. Karena apa? Bahagia dalam hati. Bekerja tidak sia-sia.